Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio hari ini. Ya pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana Deb? Di www.anugrah.net dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, saya percaya Anda mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang spesial pada acara Good News Program pada saat ini. Di belakang kami ada angka yang sangat besar, tertera angka 300 ya. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa sepanjang perjalanan kami tepat pada hari ini Good News Program sudah memasuki episode yang ke 300. 300 kemuliaan bagi Tuhan tentunya. Dahsyat banget. Ya, haleluya. Pemirsa sekalian, kalau kita boleh kilas balik sedikit bahwa perjalanan Good News Program atau Anugerah Ministries dimulai tepatnya pada hari yang sangat bersejarah yaitu pada tanggal 17 September 2005. Betul ya? Betul. Pada satu Good News Program ditayangkan dan kemudian kami tidak pernah berpikir bahwa perjalanan kami akan bisa sebanyak ini yang bisa kami lakukan. Dan sampai dengan hari ini saya bisa berkata Ebenezer bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Ya tentunya kalau kami bisa masih menyertai pemirsa sekalian bersama-sama dengan pemirsa sekalian dalam Good News Program sampai ke episode yang ke-300 ini semua adalah karena anugerah dan penyertaan Tuhan buat pelayanan kami. Ya, terima kasih atas support yang semua sudah diberikan terutama para pemirsa setia sekalian yang ada di seluruh penjuru Indonesia bahkan sampai di mancanegara melalui website kita ya Deb ya. Dan tentunya ada banyak daripada teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Ya, siapa Deb mereka teman-teman sahabat partner dari Anugerah Ministries, juga ada anak-anak adikku sayang Daniel ya dari 8 center yang ada di Jakarta dan Bekasi, murid-murid yang terbaik dari center mereka disertai dengan ketua center dan guru-guru pembimbing mereka. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman sekalian, dahsyat banget ya, luar biasa sekali. Dan tentunya nggak ketinggalan pada acara yang sangat spesial ini kita sudah mempersiapkan ada seorang narasumber unggulan. Yes. Ya, siapa nih kira-kira? Ciri khasnya apa kira-kira? Dia seorang wanita, dia sudah berkeluarga, seorang ibu. Badannya kecil, Mungil. Tapi satu hal ya pada saat ibu ini membuka suaranya, membuka mulutnya, wow suaranya itu bisa-bisa sangat membahana begitu menggelegar gitu ya dengan suara yang sangat merdu tentunya. Ada suatu penyembahan yang dikeluarkan buat Tuhan. Dan dia mempunyai satu kesaksian yang unik yang saya percaya akan memberkati kita semua. Tidak asing lagi buat kita, yaitu Eka Deli. Eka Deli, ya tepuk tangan juga untuk kemuliaan bagi Tuhan. Well, oke pemirsa sekalian, saya rasa kita semua sudah nggak sabar nih ya untuk masuk lebih dalam pada acara episode ke-300 ini. Oleh karena itu tanpa menunggu lagi mari kita saksikan cuplikan yang satu ini. Halo pemirsa Good News Program, senang sekali saya Shirley Lewis bisa menjumpai Anda kembali. Dan hari ini pemirsa saya tidak sendirian loh, saya didampingi oleh Ori Rusli. Senang sekali bisa bergabung dengan pemirsa sekalian dan bisa menjadi bagian dari tim Good News ini. Oh ya, Ori. Good News Program sekarang sudah mencapai episode 300 loh. Dan banyak hal-hal menarik dan seru tentunya yang terjadi dalam setiap kali pembuatan syuting Good News Program. Oh ya? Saya kan baru bergabung aja sama tim ini. Jadi misalnya apa aja tuh? Gini nih contohnya. Sebelum kita memulai syuting Good News Program, biasanya tim kreatif kita akan meeting. Meeting yang ceria dan pastinya kreatif. Saking cerianya sampai kadang kita suka lupa waktu. Dan Ibu Debbie harus bilang, ini udah jam berapa? Break makan siang yuk, sungai satu. Tapi Pak Daniel pasti ngejawab. Bentar deh, tunggu ya, masih ada satu yang perlu dibahas. Eka Deli gimana soal episode 300? Wah, seru banget ya. Terus ada kejadian apa lagi nih di belakang layar Good News? Ya, satu lagi yang menarik adalah kekeluargaan yang ada di staff Good News Program. Kadang saking serunya kita bercanda sendiri. Dan Pak Daniel harus bilang, jam berapa ini kalian itu? Belum jam 3 udah guyon terus saja. Wah, terus apalagi yang bisa membuat mereka berhenti candanya kalau gitu? mereka nggak akan berhenti. Mereka akan berhenti kalau Ibu Ellen, tim pendoa kita, keluar dan bilang, yuk doa yuk. Wah, seru sekali ya. Tapi Good News sudah mencapai episode yang ke-300 ya.
dan selalu memberikan berita yang memberkati loh. Ya, betul sekali. Karena Good News selalu menggarap episode-episode yang menarik dan kreatif setiap harinya. Karena Good News mempunyai visi memberitakan kabar baik kepada masyarakat. Wah, luar biasa. Kalau begitu, yuk menonton. Mari kita menonton Good News bersama-sama. Bye. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath always provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, besar setiamu, Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang aku perlu telah Kau
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Eka Deli, wow, Welcome amazing. back to Good News Program. Welcome Silakan to Good News duduk. Program. Welcome back at Good News Welcome Program. back. Thank you, Yeah. thank you, Thank thank you, you, thank you. sama-sama. Thank you for having me. Udah lama sekali. Luar biasa, suaranya itu Suaranya loh. masih tetap sama. Tetap sama ya. Dan waktu Tuhan. pertama kali Eka Deli tampil di Good News Program itu tahun 2008. Itu episode yang keempat. Yes, betul. Wow. Dan lagu yang sama kamu nyanyikan. Masa sih kata tadi Iya, nggak benar, it's okay. Itu menunjukkan. Very, very good. That's a killer song for you, said my wife. Jadi itu menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan seperti lagu yang kamu bawakan Nggak dari pernah episode 4 sampai episode 300 Yeah. masih tetap Yeah, sama bahkan lebih baik haleluya. lagi. Tepuk tangan pemirsa sekalian, luar biasa. Puji Tuhan. Dahsyat pemirsa sekalian ya. Oke, nah menurut Eka, saya nggak tahu nih pernah lihat Good News Program lagi nggak sebelumnya atau mungkin dengar dari atau whatever it is that you feel. Mungkin ada kesan-kesan secara pribadi pada malam hari ini misalnya tentunya. Ya acara ini selalu menjadi berkat. Setiap apapun yang disajikan, saya tahu banget, saya percaya banget itu menjadi berkat banget buat bangsa Indonesia. Wow. Amin. Dan Oke. banyak merubah banyak keluarga ya yang saya Ya, tahu. puji Good, Tuhan. good. Jadi Puji berkat. Tuhan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau Eka lihat dulu waktu kita rekaman masih episode keempat itu kan di Bellagio ya. Sekarang episode ke-300 di Belesa ini Anda bisa lihat perkembangannya. Menurut Eka bagaimana? Wah banget sih. Puji Tuhan, Tadi juga ya. saya sempat ngobrol di belakang, ini setiap saat nih kayak gini, keren amat nih saya bilang. Kalau Eka sendiri apa kabarnya akhir-akhir ini? Baik sekali, luar biasa diberkati. Akhirnya balik lagi kan. Yeah, that's right, that's right. Yang sangat berperan besar dalam kehidupan saya udah pasti orang tua saya. Betul. Dan yang belakangan ini ya udah pasti suami saya dan anak-anak saya. Dan yang jelas yang membuat saya kembali lagi berbalik bertobat sama Tuhan itu jujur anak saya. Wow. Anak yang mana? Karena yang udah bisa ngomong yang gede, Oh, yang gede, Elizabeth. iya. Iya. Oke, Nanti saya oke, oke. bisa Oke, share. nanti Good, bisa nanti kita di-sharingkan akan bisa lebih ceritakan lagi ya. Oke, good. Anyway, kami sangat senang sekali Eka Deli bisa mempersiapkan waktu untuk bersama dengan kami pada Aku episode lebih spesial senang ini. lagi. We are blessed to have you. Oke, Thank you. good. Ya, kita akan lanjutkan bincang-bincang, tapi sebelumnya pemirsa kita akan jeda dan kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Good News Program. Nah, perjalanan hidup kamu selama 7 tahun kita nggak ketemu Nah, itu gimana? dia. Semua orang nanya, kemana aja lu Kah selama ini? Nah, itu aku benar-benar aku menghilang. Aku benar-benar lari dari Tuhan. Why? Akunya yang lari dari Tuhan. Kenapa? Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Good News episode yang ke-300 menampilkan Eka Deli. Nah, ini kalau inget-inget Eka waktu itu tampil di episode keempat tahun 2008 Daniel ya. Sekarang episode 300 7 tahun, 2015, 7 tahun. 7 tahun nggak ketemu sama Eka nih. Perjalanan hidup kamu selama 7 tahun kita nggak ketemu Nah, itu gimana? dia. Semua orang nanya, kemana aja lu Kah selama ini? Nah, itu aku benar-benar aku menghilang. Aku benar-benar lari dari Tuhan. Why? Akunya yang lari dari Tuhan. Kenapa?
itu sebenarnya masalah pribadi. Cuma maksudnya gini, I have no problem with others, nggak ada. Dengan Cuma semua memang orang, ya, memang oke. kadang-kala di dalam satu organisasi ada satu Gesekan. ya mungkin ada gesekan, dan waktu itu memang aku masih anak kanak-kanak, jadi nggak bisa menerima hal itu ya. Secara kanak-kanak pula aku lari, aku mengundurkan diri, bukan cuma mengundurkan diri tapi aku udah benar-benar sampai jauh jatuh dari Tuhan. Aku buka diskotik, aku buka super club di Kemang. Wow. Namanya B1, aku buka Skybar, Lukro, aku ada fine dining di bawah yang pokoknya semuanya menyajikan Minuman keras, dan yang lain-lain. Walaupun ya. aku nggak di situ, tapi kan satu aku menyetujui. Kedua, kalau teman-teman datang mereka buka, lo minumlah Kak biar cuma satu teguk gitu. Mereka Jadi mintanya harus gitu. nemenin. Mau nggak mau gitu. Nah lama-lama jatuhnya terlalu jauh. Kenapa? Karena memang akunya jauh dari Tuhan. Jadi nggak ada satu safety net Nggak ada yang sama sekali. bisa bawa kamu untuk terus mengingat akan Tuhan. Iya, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Tiba-tiba ada hamba-hamba Tuhan yang pokoknya kalau saya sebutin pasti tahu, hamba-hamba Tuhan yang terkenal lah, datang ke Skybarnya kita, bener-bener itu kan pakai apa namanya Ngedugem DJ, banget. jedang, Ya, oke. jedang. Ya. Tiba-tiba ngeliat itu, saya kaget ngeliatnya, waduh langsung panik kan waktu itu. Dan waktu itu habis mereka makan, terus mereka bilang gini, waktu itu ada 1, 2, 3, 4 hamba Tuhan tiba-tiba datang, tapi Yang nggak barengan, seperti nggak biasanya barengan. ya, Mereka oke. cuma bilangnya pengen makan di tempat kita. Nah tapi kok mereka nggak di bawah, kalau di bawah kan lebih tenang karena fine dining, mereka maunya ke atas. Nah di atas tahu dong daerahnya kalau itu kayak diskotik gitu kan ya. Jadi terus abis itu mereka bilang gini, kita boleh nggak berdoa buat kalian? Boleh. Turunlah kita ke bawah doain. Tapi nggak sampai di situ, nggak berhenti sampai situ. Karena memang kita bikin diskotik itu, keluarga saya juga otomatis itu jadi kurang harmonis. Dengan suami kamu, Sigisbert. Yes. Oke. Waktu itu sempat kurang harmonis. And then ya karena itulah lifestyle yang kita jadi berubah. Gitu yang tadinya Jadi banyak kehidupan malam gitu ya, nemenin teman. Sebenarnya nggak juga, karena si tempat-tempat aku deket rumah di Kemang. Jadi aku tinggal jalan kaki istilahnya langsung nyampe gitu. Cuman mau nggak mau jadi berubah semuanya, dan itu memang berantakan. Sampai akhirnya dari saya nggak malu cerita ini, biar iblis ditelanjangin gitu ya, saya nggak malu. Jadi saya tadinya nggak bisa minum alkohol. Sampai akhirnya saya mau banget, niat banget, saya harus minum. Tadinya yang namanya Baileys itu kan yang paling ringan itu kan. Minum satu ini aja, satu shot aja, satu shot aja tuh aku diteler tadinya. Tapi ini sampai aku minum harus 14 sampai 21 campuran dalam satu gelas ini. Dan itu aku lakukan hanya dalam 6 bulan, aku nggak lebih. Aku mabok-mabokan nggak lebih dari 6 bulan. Sampai akhirnya tiba-tiba nggak tahu kenapa aku ngerasa nggak enak. Abis mama meninggal, mama udah pesan, mama cuma bilang gini, kalau bisa kamu balik ke papa rohani kamu, dia bilang gitu, kamu ketemu rekonsiliasi dan ngobrol segala macam, itu permintaan mama terakhir. Dan mama bilang, mama minta kamu balik pelayanan. Tahu nggak jawaban aku apa? Nggak, Maika nggak mau pelayanan lagi. Sampai mama mau tutup mata itu, ini udah tapi orangnya nggak pergi-pergi kata dokter. Coba bisikin sesuatu. Aku bisikin akhirnya. Aku nangis, aku bilang iya mah, aku mau balik pelayanan. Baru dia lepas. Sampai kayak gitu. Tapi itu nggak berhenti sampai di situ aja. Aku masih berkutat di dunia itu. Dan tiba-tiba aku berhenti minum 1 bulan sebelum aku ketahuan hamil. Itu ajaib banget. Aku nggak tahu kenapa, aku bilang, aduh enggak deh, pokoknya gue berhenti. Semua teman-teman, ada teman-teman artis yang datang, pokoknya gue nggak minum kalau lo nggak minum. Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku bilang aku nggak minum. Mereka sodorin gini, aku tetap nggak mau minum. Nah akhirnya 1 bulan lebih kemudian aku ketahuan hamil. Tapi waktu aku hamil, kira-kira memasuki bulan kedua, aku pegang di belakang kepala sini, sekitar segini. Itu udah bukan. Aku rasa tadinya kayak ada apa gitu, nggak taunya enggak, licin. Udah botak licin. Botaknya segini tadinya ya. Terus udah, aku udah mulai berpikir ini kenapa. Nah tambah lama tambah ngeri lagi, kayak misalnya aku pegang rambut begini, satu rontok. begini, bukan rontok, satu begini copot langsung. Langsung copot segini, langsung copot. Aku keramas pegang begini, satu begitu copot. Jadi botak dong. Langsung botak. Kalian dalam kehidupan kita memang terjadi bisa seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau mau tahu ya, kita tunggu dulu. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Belong to you, my Jesus. I belong to you alone. Here I am
for you, Lord Jesus. Take my life, Lord, take my all. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Oh, the love that moved the mountains. Oh, the love that sacrificed. I'm your brother and your beloved. Here I am, Lord, take it all. In the mercy of redemption, in the shadow of your grace, in the light of your perfection, I receive amazing grace. I will not be afraid, I will not be in fear. Through the fire, through the flames, you are with me. In the valley I will sing, in the presence of my King. Through the sorrows of my sins, you are with me. I belong to you, my Jesus. I belong to you alone. Here I am for you, Lord Jesus. Take my life, Lord, take my all. I will not be afraid, I will not be in fear. Through the fire, through the flames, you are with me. In the valley I will sing, in the presence of my King. Through the sorrows of my sins, you are with me. I will not be afraid, I will not be in fear. Through the
fire, through the flames, you are with me. In the valley I will sing, in the presence of my King. Through the sorrows of my sins, you are with me. I belong to you, my Jesus. I belong to you alone. Here I am for you, Lord Jesus. Take my life, Lord, take my all. Wow, luar biasa. Raymond Nainggolan Friends. and Friends. Oke, good. Selamat datang Amazing. kembali di Good News Program, Ray. Ya, oke, bisa kenalin nggak tim kamu pada malam hari ini? Siapa Iya, aja? tentu saja. Yang pertama saya mau kenalkan yang udah sering dan sudah di mana-mana, Mas Adi. Yang jadi malam ini jadi drunken master kayaknya. Iya. Master. Alat musik apa toh? Ini memang alat musik dari daerah Tunduru di Afrika. Oh, Wow. oke. Ngetoknya kayak apa, Mas? Ya, Ngetoknya kayak apa? Wow, Oh, cool. Oke. ya saya coba gabungkan. Mudah-mudahan ya asik lah. Keren. Asik tadi. Yang Luar biasa itu tadi. Keren. Untuk di vokal kita dan akustik gitar, Daniel Sitorus. Good. Welcome Daniel. Keyboardis kita sebenarnya mestinya di sini tapi ada job namanya John Ferry. Oke. Tapi lagu kamu tadi itu iramanya, genrenya apa tuh kira-kira tuh? Mungkin setengah himne kali ya. Nah, Ray hari ini dan teman-teman membawa album barunya ya, yang berjudul Betul. apa nih albumnya? Thread of Passion. Thread of Passion. Thread of Passion. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau boleh ceritakan apa yang spesial tentang album baru Ray dan teman-teman? Album baru ini bakal seperti album gereja, tapi bisa didengarkan di luar gereja juga. Dan kita sound-sound yang kita mau perkenalkan itu seperti yang Mas Adi bawa itu lah. nuansanya. Ya. Oh, Dan ritmenya yang jarang memang untuk di Christian Contemporary Music lah. Oke. Dan jangkauan kamu rencananya ini semua albumnya berbahasa Inggris atau ada campuran bahasa Campuran. Indonesia juga? Bahasa Campuran. Indonesia juga? Betul. Oke. Nah, Ray, kamu lama di Australia. Iya betul. Nah, perbedaan apa yang sangat mencolok yang kamu lihat dari belantika musik rohani Australia dengan Indonesia? Approach-nya musik Australia lebih simple chord-nya. Oke. Simple sekali. Dan mungkin warna suaranya lebih ke Inggris, British. Iya, oke. Karena mereka memang influence-nya dari sana. Betul. Oke, tapi dari segi kemampuan instrumen atau pemain musiknya kalau dibandingin gimana nih? Wah, kalau pemain Indonesia jauh lebih jago. Kalau Jauh saya lebih bilang. jago ya? Jauh. Benar, dan saya bukan buat-buat. Indonesia. Benar. 1-0 gitu ya? Skillnya, waduh, jauh lah. Jauh ya? Tapi Oke. kalau mungkin yang mereka lebih unggul di sana itu penelitian song choice-nya mereka, melody choice. Ada kata-kata profetis enggak yang misalnya kamu mau lepaskan untuk suasana musik di Indonesia rohani? All eyes are on Indonesia. Why? Because God's presence is right here. Amen. I really believe it. Amen. Dan saya sudah dengar dari beberapa pendeta dan saya rasakan itu sendiri mulai dari pelajaran pribadi saya, dari kegiatan-kegiatan saya dengan teman-teman itu unmistakably, dan secara ekonomik, secara politik semuanya lagi menuju ke Indonesia karena Iya. God's That's right. chosen people. Ya, terima kasih Ray dan terima kasih, teman-teman Ray. for your Thread of Passion. Thread of Passion ini album yang keberapa ya? Pertama. Album pertama. Iya, betul. Oke. Ya, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah album keberapakah Thread of Passion yang dibawakan oleh Ray and Friends malam hari ini ya. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email
ke goodnews@anugrah.net. Dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Thread of Passion, persembahan dari Ray and Friends. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Itu saya jauh dari Tuhan, tapi saya tahu Tuhan ada gitu. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News episode 300 bersama dengan Eka Deli. Oke. So, kita Kembali lanjutin kepada cerita yang ceritanya. tadi. Iya. Belum Gimana selesai ya? keramas rambutnya langsung rontok licin langsung. Nggak usah keramas. Nah, aku tuh orang yang suka begini, dikit-dikit begini. Jadi kalau aku tarik segini aja pelan aja. Awas rontok ntar. Enggak, udah langsung copot segitu. Wow. Jadi kalau aku tarik segini ya segini-gininya itu my copot. God. Dan dia benar-benar udah nggak ada pori-pori. Jadi waktu aku periksa ke 4 dokter, terus udah cek lab berapa kali, 3 kali, soalnya lab laboratorium 3 kali bukan 4 kali. Itu sampai dokter bilang saya disuruh biopsi, saya nggak mau. Wow. Saya disuruh suntik, saya nggak mau. Akhirnya saya cuma bilang gini, waktu itu saya jauh dari Tuhan, tapi saya tahu Tuhan ada gitu loh. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan kalau Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup lagi, Tuhan tolong. Karena dokter bilang, kasus yang seperti ini pada saat autoimun pada saat kita lagi hamil itu biasanya bisa jadi si penyakit ini menggerogoti bayi janin itu sampai habis. Jadi sakitnya namanya autoimun. Autoimun, tapi autoimun kan ada ratusan. Nah, aku punya tuh yang entah kenapa aku badanku kayak Steven Johnson gitu loh. Misalnya aku rasa panas gitu. Aku rasa panas, aku rasa gatal, aku nggak berani garuk. Tapi Bisa malam luka, hari udah persis kayak luka bakaran satu badan. Oh ya, wow. Benar-benar hitam-hitam. Jadi ini kayak gitu. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuh sendiri. Oh, wow. Jadi kayak menurut dia, oh nih rambut bahaya buat Eka, dirontokin. Terus akhirnya gimana Kak? Pokoknya waktu itu rasanya kayak dunia udah runtuh banget. Saya udah bilang gini, ya Tuhan, aku tahu aku berdosa banget, tapi doanya pun udah gak rohani sebenarnya. Waktu itu aku cuma bilang, Tuhan tolong. Dan waktu itu aku kalau ngeliat ke kaca kan takut ya, karena udah rambutnya tinggal segini kali ini, segini. Bukan hanya kamu sebagai perempuan saja, tapi kamu sebagai ikon masyarakat. Aku nggak mikirin aku ikon, Udah nggak pokoknya kepikir. udah hilang kepercayaan diri lah setiap Jadi kali. kayak boneka yang rambutnya copot-copot itu kan ya? Iya, Yang dicopotin sama si Caki itu. Pokoknya persis film horor udah persis film horor. Terus gimana Kak? Kamu kembali ke Tuhan? Nah terus aku cuma perkatakan, aku bilang dalam nama Yesus terjadi kehidupan kulit kepala. Wow. Dokter bilang nggak bisa tumbuh, tiap hari aku bilang. So aku bilang tumbuh, terjadi kehidupan. Dokter bilang nggak bisa numbuh, aku perkatakan numbuh. Karena licin, kalau licin kan nggak bisa numbuh. Tapi nggak ada obat apa-apa yang lain? Nggak ada satupun. Tapi stresnya kenapa? Karena berbulan-bulan nggak terjadi apa-apa. Jadi saya terus pakai wig. Dan bagaimana dengan bayi di dalam janin? Nah itu ajaibnya, sampai akhirnya 1 minggu, bayangin 1 minggu sebelum melahirkan saya pindah dokter. Karena saya takut, karena saya harus terus diobservasi, baik saya maupun janin. Saya capek banget, saya sampai pindah, dokter bilang, saya nggak bisa terima nih kalau gini, tolonglah dokter, saya mau ngelahirin di sini. Alasannya apa? Ya udahlah dokter, pokoknya saya mau ngelahirin di sini. Dan saya nggak kasih tahu bahwa saya sakit. Wow. Begitu saya udah ngelahirin, dokternya marah, kamu ternyata sakit, nggak boleh kamu harusnya kayak gitu. Itu bahaya buat kamu, bahaya buat janin kamu. Maksudnya dokternya mau digugurin gitu? Oh bukan. Jadi mau ngelahirin kan dengan dokter yang lain. Wah, saya pindah anyway rumah kenapa? sakit. Kenapa? Saya pindah rumah sakit bukan cuma pindah dokter. Karena itu capek lah, saya mesti diobservasi jadi terus. secara psikis kamu udah cari capek dokter banget. yang nggak tahu sejarahnya dengan harapan ya udahlah saya ngelahirin, saya pasrah nih Tuhan gitu. Whatever happens gitu. Terus akhirnya waktu ngelahirin tuh saya cuma bilang, pertama kali saya tanya, anak saya gimana dok?
sehat. Sini lagi mau dicek organ tubuhnya semua apakah baik. Aduh saya deg-degan banget, saya berdoa sama suami saya, sama anak saya juga ikutan berdoa. Dan waktu itu padahal kita belum, masih jauh dari Tuhan. Dan waktu itu pas dokternya bilang organ tubuhnya sempurna semua. Wow. Aduh kayaknya bahagia banget gitu. Pasti dong, iya. And then after that saya sakit lebih parah lagi. Rambut saya belum bertumbuh, saya nggak bisa jalan. Lumpuh. Kind of ya, maksud saya nggak bisa berdiri. Hanya bisa tiduran? Iya, cuma bisa tiduran. Bisa berdiri diangkat, gitu lagi. Tapi nggak bisa, pokoknya. Berapa lama? 2 bulanan kalau itu. Dan Setelah itu pun melahirkan nggak banyak ini yang ya? tahu, iya. Jadi waktu saya abis ngelahirin, saya dikit-dikit ke rumah sakit di fisioterapi itu tuh nggak menghasilkan apa-apa gitu loh. Nah, pada the lowest point of your life, titik terendah. Ini kan udah titik terendah belum? Iya. Ini udah titik terendah nih ya. Kamu udah kepala ini rambut ya, seperti terus itu. plus lagi perekonomian jatuh sampai terpuruk Keuangan banget. juga waktu hancur. Itu, hancur Oke. banget waktu itu. Nah, karena kita kira-kira dikit kanan kiri. jeritan apa yang Eka Deli lakukan waktu itu? Saya udah nggak bisa ini ya, karena saya terus terang waktu itu saya anti banget jadinya sama orang yang terlalu rohani. Jadi saya cuma bilang gini, God, I know that you are still there. Aku bilang gitu, dan yang aku tahu Tuhan mengampuni aku. Aku minta ampun sekali lagi Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku minta kesempatan hidup kembali. Jadi Eka tahu bahwa ini ada erat hubungannya dengan pelarian kamu nih, seperti Yunus I gitu. know, aku tahu, Exactly pasti karena Tuhan tegur bukan cuma saya tapi suami saya juga gitu loh waktu itu. Dan ajaibnya gini loh, waktu saya akhirnya memutuskan, oh jadi belum deh, waktu itu Tuhan bicara banyak. Saya pemimpi, Tuhan kasih saya mimpi, saya tetap ignore it. Tiba-tiba anak saya ngomong. Beberapa kali dia ngomong, sampai satu pagi waktu saya bangun lagi ngurusin baby, dia keluarin Alkitab 2. Anak saya yang Elizabeth, dia keluarin Alkitab, dia bilang, ini buat mami, ini buat daddy, baca. Wow. Kita cuma ketawa aja, iya ntar baca sekarang, dia bilang gitu. Buka Zakaria 10, dia bilang gitu. Wow. Saya kaget banget, kita buka. Ini anak berapa tahun waktu itu? 7 tahun. Wow. Ya mau 7. Saya buka, kita baca dia yang kencang. Kita baca dari atas sampai bawah. Bla bla bla, tapi yang bikin kita tersentak adalah ayat ini. Dibilang gini, engkau sengsara sebab engkau tidak memiliki gembala. Wow. Jadi jauh dari Tuhan nih ceritanya. Iya, langsung kita berdua lihat-lihatan. Oh my God. Abis itu Tuhan bicara gini, kuping kanan saya sakit, kuping kiri suami saya gitu terus. Hari pertama tuh kita berdua nggak ngomong, tapi saya sakit sekali sampai saya telepon dokter, dok tolong dong sakit sekali nih kuping saya. Lo cek deh, lo demam apa enggak? Enggak. Kamu ini apa enggak? Enggak. Ya udah minum painkiller, masih nggak sembuh. Hari kedua akhirnya aku ngomong, sakit sekali kuping kanan aku. Aku juga nih seharian gitu kan. Terus kata suami saya, ini pasti Tuhan mau ngomong. Masih kita cuekin. Hari ketiga makin sakit, hari keempat kita ke dokter. Kita berdua ke dokter, cek, gak ada apa-apa. Wow. Gak ada apa-apa. Akhirnya suami saya bilang, ya udah kita nyerah nih. Akhirnya kita hubungin hamba Tuhan. Hamba Tuhan, malam itu juga kita ketemu sama mereka. Malam itu juga kita doakan. Mereka ngomong gini sama kita gini, kamu gimana nih, kapan memberikan diri? Kata suami saya, sekarang kami memberi diri. Nggak ada jalan lain dah. Enggak, waktu kita bilang begitu, kita nggak bilang kita sakit. Waktu kita balik sampai di rumah itu, kita nggak sadar ini hilang Wow, sakitnya. amazing. Puji Tuhan, Ya, kemuliaan itu buat wah, Tuhan Yesus ya. Iya. Nah, Dan nanti kita lanjut bincang-bincangnya, Eka akan tapi menyanyikan kita sebuah mau lagu. dengerin Eka nyanyi. judul lagunya apa nih? Judul lagunya Give Thanks. So it's like you are giving thanks to God. Bukan cuma itu aja, tapi Yeah. dengan lagu ini aku berdoa, aku bernubuat untuk setiap pemirsa atau siapapun yang ada di sini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang Amin. miskin terpuruk Tuhan Amin. bangkitkan kembali. Dan yang jauh dari Tuhan kembali kepada Oke. Tuhan. Amin. Ya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Eka Deli, silakan. Let the weak says I am strong, and let the poor says I am rich, because of what the Lord has done for us.
grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. I'm free because of what the Lord has done for me and you. Give thanks. Give thanks. Waktu pertama kali aku memutuskan untuk ke gereja itu aku masih pakai wig karena udah mulai numbuh tapi masih segini-segini ya, panjang pendek lah, ada yang udah segini, ada pokoknya masih amburadul. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Saya percaya bahwa Tuhan dahsyat, bukan karena apa kata saya, tetapi apa kata firman Tuhan dan setiap orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tangan pertama. Di antaranya adalah salah seorang narasumber kami pada malam hari ini, yaitu Eka Deli. Kita teruskan, Dep. Ya, nah setelah akhirnya malam itu Eka Memberikan dan diri. Gisbert memberikan diri pada Tuhan, apa yang terjadi? Proses pemulihan hidup kamu seperti apa? Jadi pertama juga aku tantang suamiku untuk apakah dia rela menutup usaha-usahanya itu. Waktu itu akhirnya nggak secepat itu juga sih, tapi akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar nutup itu. Kemudian yang baru yang terakhir ini kita tutup tanggal 2 Januari kemarin gitu. Wow. Amin. Bagaimana dengan penyakitmu? Look at me now. Tadi Ini awas copot ini, loh, wig ya? ini rambut asli. Jadi Kalau dia kemarin-kemarin nunggu kembali, ya. waktu pertama kali aku memutuskan untuk ke gereja itu aku masih pakai wig karena udah mulai numbuh tapi masih segini-segini ya, panjang pendek lah, ada yang udah segini, ada pokoknya masih amburadul. Akhirnya ya inilah sekarang aku baru sekitar 6 bulanan ya, 6 bulanan aku lepas wig. Pelajaran paling berharga apa yang Eka pelajari dari proses larinya kamu dari Tuhan, terkena sakit, mau kembali lagi kepada Tuhan? Jauh dari Tuhan itu nggak enak banget.
Pokoknya intinya kalau misalnya teman-teman juga ada yang di rumah pemirsa yang lagi dengerin ini mungkin pernah merasa pahit sama seseorang atau hamba Tuhan atau apapun, percayalah bahwa Tuhan tuh Tuhan tetap setia. Kenapa? Baik, ya. Waktu saat saya jatuh jauh banget selama 6 tahun lebih, Tuhan nggak tinggalin kita. Memang ada satu proses yang kayaknya berat banget sampai, aduh kok kita harus ngalamin apa kayak gini, udah berseru sama Tuhan minta ampun kok masih kayak gini. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Dan ajaibnya bahwa pada saat kita mulai balik sama Tuhan, kita dipulihkan sama Tuhan luar biasa. Hubungan kami keluarga menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Wow. Perekonomian kita juga dipulihkan sama Tuhan. Semuanya. Walaupun tidak perlu bisnis yang abu-abu. Bukan abu-abu lagi. Dunia gelap. Yang orang bilang bottom tadi itu. Yang nggak perlu itu. Oke, wow. Good. Nah, kalau bicara dampaknya, kemudian Eka sekarang sudah kembali pelayanan ya? Udah kembali melayani. Ya kalau ngomong dampak ya, maksudnya gini loh. Nggak gampang buat kami untuk kembali lagi balik ke ini karena intimidasi iblis juga kuat sekali. Oh lu kan udah begini, lu begini, balik mau di atas panggung lagi gitu. Banyak sekali yang kayak gitu. Kayak gitu. Tapi aku bersyukur banget. Sekarang aku sama suamiku kembali melayani, tapi kita juga ada di marketplace. Dan apa yang terjadi saat kita di marketplace? It's like almost every day. We meet different people every day, right? Terus udah gitu bisa yang orang nggak kenal sama kita, dia bilang gini, saya mau dong tolong doain saya sampai begitu. Walaupun orang nggak kenal Tuhan Yesus. Wow. Kita baru kenalan gitu loh. Dan dia juga nggak, saya rasa dia nggak tahu kita hamba Tuhan. Dia minta doain, akhirnya kita berdoa. And then kita ketemu sama orang lagi yang sakit cancer. Kita berdoa di tempat. Dan orang itu periksa lagi dan dia disembuhkan Tuhan. Things like that yang maksudnya tidak perlu, bukan berarti kita harus berada terus di dalam dinding gereja untuk melakukan hal-hal itu. Tapi Tuhan akan pakai setiap daripada kita dimanapun kita di tempat sama Tuhan, di marketplace atau dimanapun. Karena tangan Tuhan bekerja dan hadirat Tuhan ini yang membawa kesembuhan, membawa kemakmuran, membawa pemulihan dalam segala hal. Dan setiap saat, karena saya tahu ini kesempatan hidup yang kesekian kali dari Tuhan, saya sangat menghargai. Jadi ketemu sama siapa aja, saya senang sekali bersaksi sekarang bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Kembali ke kasih yang mula-mula dulu ya. Iya, betul sekali. Nah ini mungkin pertanyaan bisa terakhir, saya ingin tahu nih. Di Indonesia kan artis begitu banyak. Dan istilahnya silih berganti, musim berganti gitu ya. Nah ada nggak kerinduan kamu untuk juga memenangkan teman-teman sesama artis ataupun penyanyi-penyanyi? How to influence them gitu? Mungkin ada sedikit pemikiran nggak? I know this is off the subject. Gak apa-apa. But maybe you are the dari dulu sampai sekarang tetap sama. Ya, saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan punya kerinduan yang sangat luar biasa tentang hal itu. Sampai sekarang pun saya masih sering berpuasa untuk hal ini. Tapi maksudnya gini. Kalau sekarang jenis pelayanan saya dari waktu itu sih, jadi saya nggak melulu ngomong jebret, Tuhan Yesus itu begini, kamu tahu nggak begitu. Tapi saya senang sekali bahwa teman-teman ini banyak yang curhat sama saya, banyak yang konseling sama saya, bahkan ada beberapa yang dapat mimpi mereka cerita sama saya dan saya berdoa buat mereka terima Tuhan yang tanpa orang lain tahu, misalnya kayak gitu. Kayaknya pelayanan seperti itu lebih efektif dibandingkan dengan kita ada di gereja yang gitu. Karena mereka butuh teman konseling, mereka butuh dan mereka istilahnya kamu membuat diri kamu available untuk mereka. Good, that's good. Biar mereka nggak takut gitu. That's good. Ya, itu penting sekali ya dan welcome back. Yes, thank you. Not only to Good News Program, but to the Kingdom of God. Itu yang lebih penting daripada comeback di Good News Program ya. Kita akan lanjut ya setelah break, tapi sebelum break pemirsa ada doa yang sudah terjawab dari seorang wanita pemirsa Good News yang beberapa saat yang lalu minta didoakan karena diduga terkena kanker mulut rahim ya. Setelah kami doakan, ibu ini kembali mengirimkan SMS dan berkata, puji Tuhan berkat dukungan doa dari Good News Program akhirnya saya mengalami kesembuhan. Bahkan hasil pap smear menyatakan saya tidak mengidap kanker. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari saudari kita tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun juga bentuknya, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Tuhan, aku nggak punya jalan keluar. Tuhan, aku selama ini binasa. Aku selama ini mungkin kaya, mungkin punya banyak uang, punya banyak koneksi, punya bergelimangan harta, tetapi hatiku kosong.
Aku suka banget So Good Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News episode yang ke-300. Kembali kepada Eka Deli. Eka, bisakah memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa Good News di rumah yang mungkin hari-hari ini mengalami kesulitan dalam hidup mereka atau mereka merindukan hal-hal yang lebih besar lagi terjadi? Silakan. Ya. Bagi semua pemirsa yang ada di rumah yang mungkin sedang mengalami apapun itu, sakit penyakit atau masalah perekonomian atau apapun. Tadi udah dengar kesaksian saya, percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang lebih dari sanggup untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan. Amin. Even kayak tadi kesaksian saya, dalam keadaan saya yang sangat low sekalipun Tuhan Yesus tetap ada di sana dan tetap setia. Tetap berseru sama Tuhan, kalau bisa perkatakan firman Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan itu pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Ya, Eka Deli, terima kasih. Ya, Thank you. Salam Sama-sama. buat Kispert dan juga anak-anak kamu. Thank Ya, you. oke. Semoga kita nanti akan berjumpa di episode yang Amin. berikutnya, nggak usah nunggu 7 tahun tapi. Oh, tuh, lamanya. Oke. Nggak usah tunggu 300 episode. Nggak usah nunggu 300 episode dong. kelamaan ya, oke. Ya, oke. Thank you. Luar biasa. Ya, pemirsa sekalian, betapa Tuhan itu baik dan Tuhan itu setia, ya. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang sangat berkesan sekali buat saya pada waktu saya bacanya. 2 Korintus pasal yang kelima, kita melihat bersama-sama ayat 19 sampai dengan ayat 20 ini seakan-akan menjadi suatu konfirmasi tentang apa yang Tuhan rencanakan untuk Good News program punya dan tentunya untuk memberkati pemirsa sekalian. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 19 sampai dengan 20, firman Tuhan berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pemirsa sekalian, ada suatu berita yang sangat jelas. Good News program adalah kabar baik tentang siapa pemirsa sekalian? Tidak lain tidak bukan adalah tentang Dia, pemilik daripada bumi langit bersama dengan seluruh jagat raya dan seluruh isinya, yaitu Kristus Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dia yang menciptakan saudara bersama dengan saya pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Kemudian kita tahu betapa Tuhan sendiri yang membuat suatu mega plan, suatu rencana yang sangat besar, yang sangat konsisten, sangat terus sambung menyambung. Dia tidak pernah melihat kelemahan-kelemahan manusia, tetapi Dia berfokus kepada apa yang Dia sanggup kerjakan. Dia berfokus tentang potensi yang manusia, saudara yang sedang menonton acara hari ini punya, bukan kelemahan saudara. Dia tahu setiap history, setiap masa lalu, kekelaman, duka cita, larinya saudara, sakitnya, jatuhnya, hancurnya kehidupan saudara dan kehidupan saya. Tetapi Tuhan yang hebat ini, Dia tidak pernah memanggil saudara melalui mengingatkan dosa-dosa saudara, tetapi Dia memanggil saudara dengan namamu. Bahkan saya pernah membaca suatu quote yang mengatakan, iblis itu tahu nama saudara, tetapi iblis memanggil saudara dengan mengingatkan dosa saudara. Inilah bedanya antara Tuhan Sang Pencipta, Bapa kita yang kekal, yang mengasihi saudara dengan
dengan seluruh keberadaan dirinya dengan iblis yang cuman menuduh, membawa tuduhan mencuri dan membinasakan kehidupan saudara. Firman Tuhan di atasnya berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini daripada Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Suatu kesempatan yang baik, suatu kehormatan buat kami pemirsa sekalian. Selama 300 episode ini kami sudah memberitakan kabar baik. Bukan tentang apa yang bisa manusia, partner kami bisa lakukan. Tetapi apa yang Yesus bisa lakukan kepada diri saudara. Malam ini adalah malam yang terbaik untuk saya boleh menawarkan kepada saudara. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, apakah ada alasan untuk menahan-nahan diri Anda untuk tidak kembali kepada Tuhan? Apakah ada suatu hal yang membuat diri Anda tidak bisa percaya kepada Dia, pemilik daripada kehidupan, pencipta surga, yang mau merencanakan saudara untuk tidak masuk ke dalam neraka, tetapi membawa saudara sekalian untuk masuk bersama-sama dengan Dia kepada surga yang kekal, tempat yang terbaik yang Dia punya. Kalau Anda orangnya yang sudah berkata, Tuhan aku gak punya jalan keluar. Tuhan aku selama ini binasa. Aku selama ini mungkin kaya, mungkin punya banyak uang, punya banyak koneksi, punya bergelimangan harta. Tetapi hatiku kosong. Dan mungkin ini adalah saudara. Ya saudara yang lagi menyaksikan acara ini. Kalau itu adalah Anda, suatu undangan yang saya mau berikan kepadamu sekarang ini. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu Anda orangnya, mari kita berdoa pada saat ini. Mungkin hari ini Anda juga sakit. Lagi tergolek lemah di rumah sakit atau di kamar Anda. Dan izinkan saya juga berdoa bersama-sama dengan Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Buka pikiran dan buka hati Anda. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap pemirsa Good News. Siapapun mereka, baik yang ada di rumah mereka, ataupun di kantor, rumah sakit, ataupun termasuk pemirsa yang ada di studio pada saat ini. Berkati lawat kehidupan kami. Tuhan izinkan kami Tuhan untuk minta satu kali lagi kesempatan yang baru. Engkau Tuhan yang selalu memberi kesempatan. Mari pemirsa sekalian arahkan tangan saudara dan tirukan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, semua kelemahan saya. Saya sudah lari daripada Engkau. Tetapi hari ini Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau. Ampuni dosaku, semuanya Tuhan. Ampuni semua dosaku. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadiku. Ubah cara berpikirku Tuhan. Ubah jalan hidupku. Dan aku mau menerima rencana-Mu yang agung dan indah untuk ada pada kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima pemirsa. Kasih setia Tuhan. Engkau yang sakit, percaya dengan bilur-bilurnya. Saat ini dengan bilur Yesus aku ucapkan engkau sembuh. Yang dokter katakan tidak ada obat, terima kesembuhan sekarang. Sekarang dengan bilurnya Yesus engkau sembuh. Sembuh, keluargamu dipulihkan, bisnismu mengalami pemulihan. Dan ada suatu purpose yang jelas, tujuan ilahi yang Tuhan taruh dalam hatimu pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam satu nama yaitu Yesus Kristus yang sudah memberkati dan melawat kehidupan saudara. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Tiba saatnya pemirsa untuk kami berpisah, tetapi hanya untuk menjumpai pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Dengan semua tim Anugerah Ministry yang bertugas, dengan Eka Deli dan bersama dengan Ray dan Friends yang akan menghibur kita dalam satu lagu pujian. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Dasar bumi sampai ke surga, firman-Mu yang menjadikan segalanya. Berbagai makhluk yang Kau ciptakan, gunung dan langit menyanyikan lagu-Mu. Oh, agar umat manusia cinta padamu.
Yesus, Yesus, Engkau dambaaku, Engkaulah Tuhan yang hidup, sungguh mencintai diriku. Yesus, Yesus, Engkau Raja Kudus, taklukkan kegelapan dunia, terang dan garam dari surga. Oh ya, 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 Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup. Oh ya, ya, Engkau Allah yang hidup, hanya Engkaulah Allah.